Halo Sobat Tapers, selamat datang di seri kami tentang pengembangan media presentasi yang efektif. Dalam seri ini akan dibagi menjadi 3 buah video dengan judul materi sebagai berikut. 1. Tahap perencanaan, 2. Tahap persiapan, dan yang terakhir, tahap presentasi. Nah, dalam video pertama ini, kita akan membahas pentingnya perencanaan dalam menciptakan presentasi yang sukses. Jadi, kira-kira apa saja yang harus kita siapkan untuk membuat presentasi yang baik dan juga efektif? Yuk kita simak bersama. Sebelum masuk ke materi, berikut adalah tujuan pembelajaran pada seri pertama video ini. 1. Melalui video ini, diharapkan mahasiswa mampu mendefinisikan planning dalam presentasi. 2. Mampu menjelaskan tahapan dalam merencanakan presentasi yang efektif. 3. Mampu membuat rancangan awal sebuah presentasi yang efektif. Itu dia tujuan pembelajarannya pada seri utama video ini. Nah, sekarang kita lanjut ke materi utama. Planning atau perencanaan adalah langkah awal yang cukup krusial dalam proses pengembangan media presentasi. Menurut Pat dan Wilson, perencanaan yang matang adalah langkah awal untuk membantu kita dalam memahami audiens, menentukan tujuan presentasi, dan menyusun pesan utama yang ingin kita sampaikan kepada audiens. Adapun langkah-langkah yang perlu kita lakukan dan harus kita persiapkan meliputi analisis audiens, menentukan objektif dari kegiatan presentasi tersebut, menyusun konten yang akan disampaikan, menentukan strategi penyampaian materi, termasuk pemilihan media yang benar. Memahami audiens adalah langkah pertama yang krusial dalam merancang presentasi. Analisis audiens melibatkan identitas karakteristik demografis seperti usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, dan juga budaya. Melalui analisis ini, kita akan mendapatkan informasi yang dapat membantu dan menyesuaikan konten dan gaya penyampaian agar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi dari audiens. Menentukan objektif atau tujuan. Tujuan adalah apa yang ingin audiens lakukan, ketahui, ataupun mereka rasakan sebagai hasil dari presentasi yang telah kita lakukan. Tujuan ini dapat dibagi ke dalam 3 kategori utama, yaitu tujuan psikomotor, kognitif, dan juga afektif. Penetapan tujuan yang jelas akan membantu dalam penyusunan pesan yang terfokus dan juga efektif. Menentukan tujuan juga sangat penting untuk mengevaluasi keefektifan presentasi yang kita lakukan. Menyusun isi presentasi. Dengan objektif yang telah ditetapkan, langkah berikutnya adalah menyusun konten atau isi dari presentasi yang akan kita lakukan. Konten presentasi didasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, tetapi juga harus dibangun berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki audiens tentang topik tersebut. Untuk menyusun konten, kita dapat memulai dengan membuat kerangka yang mencakup pendahuluan, isi, dan juga penutup. Menentukan strategi. Setelah menyusun konten, maka langkah berikutnya adalah memilih strategi yang tepat. Pada langkah ini, kita harus memikirkan mana topik yang paling efektif disampaikan dengan kata-kata, kemudian bagian mana yang lebih baik disampaikan melalui visual, atau materi yang menggunakan media audiovisual apa yang dapat membantu kita untuk menyampaikan ide dengan lebih baik. Pat and Wilson menyarankan penggunaan media audiovisual karena media ini memiliki berbagai nilai atau kelebihan dibanding dengan media lain. Berikut adalah value dari media audiovisual. 1. Audiovisual mampu menarik perhatian audiens untuk melihat hal-hal yang sedang ditampilkan. 2. Media seperti grafik mampu menyederhanakan informasi yang kompleks. 3. Media seperti foto atau ilustrasi dapat mempresentasikan sebuah kata atau sebuah kalimat. 4. Media audiovisual mampu mengatasi keterbatasan ukuran waktu, jarak, dan juga ruang. 5. Media audiovisual mampu menjaga ingatan tentang materi lebih lama dibandingkan hanya menggunakan kata-kata. Namun perlu diingat, media yang digunakan dalam presentasi tergantung pada konten pesan, karakteristik, spesifik media, dan preferensi kita terhadap media tersebut.
Selain itu, pemilihan media juga dipengaruhi oleh kondisi tempat kita untuk melakukan sebuah presentasi. Fasilitas tempat presentasi dilakukan seperti jenis dan ukuran ruangan, pencahayaan, ketersediaan daya listrik yang memadai, serta konektivitas jaringan. Berikut adalah jenis media presentasi yang dapat digunakan berdasarkan karakteristiknya.